Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pengantar bisnis akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul The Global Content of Business dengan dosen pengampu Ibu Fitriati MM. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hilmi Delpino Arigi dengan NIM 20116003. Ada Muhammad Fikri Hasani Sururi dengan NIM 2010116016 dan juga ada Ferdinand Faradi dengan NIM 2010116035. Langsung ke pendahuluan. Global business adalah sebuah konsep ekonomi yang menunjukkan aktivitas perdagangan barang atau jasa untuk saling bertukar komoditas yang diperlukan oleh antar negara. Sampai saat ini, dunia membutuhkan hal penunjang untuk meningkatkan perekonomian dalam mencapai kemajuan negara-negara. Negara melakukan perdagangan dengan skala internasional untuk menjual berbagai komoditas yang dapat dihasilkan oleh negara tersebut untuk diekspor ke negara lain untuk mendapatkan devisa negara. Ada tinjauan pustaka. Menurut dokumen Hodges, bisnis internasional adalah studi tentang transaksi yang terjadi lintas batas negara dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan individu dan organisasi. Menurut Griffin dan Pustai, bisnis internasional adalah setiap transaksi bisnis antara pihak-pihak dari lebih satu negara yang merupakan bagian dari bisnis internasional. Menurut Boll dan Wendell, bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara, sehingga skalanya tidak hanya mencakup dalam negeri, tetapi juga melampaui batas negeri. Oleh karena itu, maka ada beberapa aturan yang berbeda antara bisnis internasional dengan bisnis domestik. Adapun pengertian bisnis internasional menurut John Daniels, yaitu bisnis skala internasional adalah sebuah kegiatan berupa transaksi yang dimana dilakukan oleh negara satu dengan negara lainnya. Adapun bisnis internasional bisa dikatakan sebagai ikatan bisnis yang dimana di dalamnya terjadi kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan antar negara. Bisnis internasional berbeda dengan bisnis domestik yang dimana domestik hanya berfokus pada regional dalam negeri atau yang disebut domestik. Dalam pandangan umum, perbedaan yang mencolok pada kedua bisnis ini terletak pada regionalnya, di mana internasional cakupannya lebih dari satu negara, kalau domestik hanya dalam negara. Adapun macam-macam bisnis internasional, yang pertama ada foreign trade. Ini tipe bisnis ini paling banyak ditemukan. Bisnis dengan tipe foreign trade ini lazim dilakukan oleh pebisnis internasional karena dalam aktivitasnya mereka menggunakan objek barang atau komoditas, sehingga ada kegiatan ekspor impor. Keidentifikan ini dikarenakan objek barang yang dipakai sebagai objek bisnisnya. Selanjutnya ada trade in service, yaitu tipe bisnis ini juga hampir sama dengan foreign trade yang tidak terlalu jauh perbedaannya. Objek dari barangnya sama-sama tangible goods, seperti finance, konsultan, hotel, dan lain-lain. Yang ketiga ada portfolio investment, yaitu bisnis yang mengandalkan investasi yang pastinya bisnis ini skala internasional. Contoh ada perusahaan yang bergerak di bidang permodalan, maka siapa saja negara yang ingin membangun infrastruktur, pembangunan jalan, pembangunan transportasi, dan macam lainnya, namun memiliki keterbatasan anggaran sehingga menjadi penghambat dari tujuan tersebut. Maka perusahaan permodalan ini bisa membantunya dengan konsep bagi hasil. Selanjutnya ada direct investment. Tipe bisnis ini merupakan bisnis di bidang pengawasan. Maksudnya adalah ketika perusahaan lain membutuhkan sistem, tenaga, serta kebutuhan akan hal pengawasan, maka perusahaan ini bisa membantu dengan bayaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada sejarah bisnis internasional. Bisnis telah dilakukan sejak dulu kala, baik itu domestik maupun internasional. Adapun bisnis atau perdagangan internasional yang pernah tercatat dalam sejarah peradaban ialah ketika para saudagar dari Fenisia dan Yunani berkunjung ke beberapa negeri untuk melakukan perdagangan. Ini dilakukan sebelum tahun Masehi. Tahun 1600, British East India Company yang merupakan sebuah perusahaan dagang Inggris yang baru dibentuk mendirikan cabang-cabang luar negeri di Asia. Pada saat bersamaan, sejumlah rombongan saudagar Belanda sekitar tahun 1950 melakukan perjalanan sekaligus pembukaan jalan ke negeri timur untuk menciptakan sebuah kompeni dagang yang bernama East India Company dan juga mereka membuat cabang-cabang kantor di wilayah Asia. Sejarah lain juga mengatakan bahwa pedagang dari Amerika pada zaman kolonial sekitar tahun 1700-an pernah memasuki produksi skala luar negeri. Adapun perusahaan tersebut dibuat di negara Skotlandia dengan pendirinya bernama Singer Sewing Machine. Sejak saat itu perusahaannya mulai terkenal hingga belahan dunia.
Selanjutnya ada manajemen bisnis internasional. Manajemen bisnis internasional merupakan kegiatan manajemen terkait pelaksanaan bisnis yang kegiatannya diadakan di lebih dari satu negara dan merupakan perwujudan dari negara perkembangan ekonomi di era global. Adapun pelaksanaannya adalah perusahaan individu, perusahaan kelompok, dan perusahaan pemerintah. Dalam bisnis internasional, perusahaan akan melakukan proses perencanaan manajerial yang komprehensif untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi internasionalnya agar perusahaan mampu bersaing dalam bidang bisnis internasional secara efektif. Nah, selanjutnya ada fungsi manajemen bisnis internasional. Pada dasarnya, fungsi dari manajemen bisnis internasional hampir sama dengan fungsi dari manajemen grup. Yaitu yang pertama ada planning. Nah, planning ini perencanaan tentang berbagai aktivitas dalam perusahaan. Kemudian yang kedua ada organizing atau pembuatan atau pembagian kelompok kerja. Yang ketiga staffing, yaitu pengaturan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti mesin, bahan baku, sarana pendukung untuk keperluan bisnis. Yang keempat ada directing, yaitu pengarahan kepada kelompok kerja agar bekerja sesuai peranan dan juga sebagai penyemangat. Dan yang terakhir ada controlling, yaitu pengawasan apakah sistem kerja telah dilaksanakan dengan sesuai atau tidak. Fungsi-fungsi ini tentunya harus disesuaikan dengan jenis-jenis bisnis internasional yang akan digeluti. Next. Nah, selanjutnya ada komponen manajemen bisnis internasional. Yang pertamanya ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan internasional ialah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan bisnis internasional. Misalnya nih perusahaan multinasional atau multinational corporation yang lazim disebut MNC. Perusahaan multinasional ialah perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Manajemen keuangan internasional sendiri meliputi beberapa aktivitas. Yang pertama ada aktivitas aliran finansial, meliputi pengawasan dan pengelolaan terhadap arus masuk modal dan pinjaman. Yang kedua ada aliran real, meliputi pengawasan dan pengelolaan terhadap arus masuk barang, baik itu berupa bahan baku, produk setengah jadi, dan produk jadi yang dapat diperdagangkan. Dan yang ketiga ada aktivitas terhadap aliran budaya, meliputi pengawasan, penyeleksian, dan pengelolaan arus masuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan pola pikir perilaku. Oke, next. Nah, komponen manajemen bisnis internasional kedua ada manajemen pemasaran. Pemasaran internasional adalah pemasaran yang kegiatan operasinya melewati batas-batas lebih dari suatu negara. Untuk menjadi perusahaan internasional, becoming international tidaklah terjadi begitu saja, melainkan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama ada no foreign marketing, atau yaitu di mana perusahaan sudah berhubungan dengan dunia internasional, tetapi bukan karena inisiatif atau belum ada usaha sendiri untuk memasarkan ke pasar luar negeri. Yang kedua ada infrequent foreign marketing, di mana perusahaan mulai memasarkan sendiri ke pasar luar negeri produk-produknya, tetapi hanya kalau mempunyai surplus produksi. Dan selanjutnya di tahap yang ketiga ada regular foreign marketing. Pada tahap ini produsen sudah mempunyai perencanaan untuk memasarkan produknya ke pasar asing. Dan tahap terakhir ada global marketing operation. Pada fase ini, produsen benar-benar telah terlibat dengan dunia internasional secara global. Oke, next. Selanjutnya komponen manajemen bisnis internasional yang ketiga ada manajemen operasi. Manajemen operasi atau operation management adalah serangkaian kegiatan organisasi menggunakan manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas organisasi menggunakan berbagai jenis input yang dimiliki oleh perusahaan untuk selanjutnya diubah menjadi output, baik itu berupa barang maupun jasa. Manajemen operasi internasional akan berusaha untuk melakukan transformasi yang memiliki kaitan dengan aktivitas perusahaan dengan lingkup internasional. Kompleksitas dalam manajemen operasi internasional meliputi yang pertama ada sumber daya atau resource, yang kedua ada lokasi atau location, yang ketiga ada logistik atau manajemen rantai supply atau
Supply chain management adalah kegiatan mengatur proses dan langkah-langkah yang digunakan sebuah perusahaan untuk memperoleh berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat produk-produk. Oke, boleh di next. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi keputusan untuk membuat atau membeli sesuatu, yaitu yang pertama ada ukuran atau size, yang kedua ada jangkauan operasi atau scope of operation, yang ketiga ada penguasaan teknologi atau technological expertise, yang keempat ada lingkungan produk atau nature of product, yang kelima ada biaya atau cost, yang keenam ada kontrol, yang ketujuh ada resiko atau risk, yang keempat yang ke-8 ada investasi atau investment, dan yang ke-9 ada fleksibilitas atau flexibility. Boleh di next. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi, yaitu yang pertama ada isu terkait negara atau country related issues, meliputi adanya ketersediaan sumber daya, perhitungan biaya, dan pengadaan infrastruktur, dan adanya pengaruh dari negara asal. Yang kedua ada isu-isu terkait produk atau product related issue, meliputi rasio bobot produk terhadap nilai teknologi dan pentingnya umpan balik dari pelanggan terkait produk agar produk tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan selera konsumen. Yang ketiga ada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau government policy, meliputi stabilitas dari proses politik, kebijakan terkait perdagangan internasional yang diterapkan di beberapa negara, insentif untuk pengembangan perekonomian, dan adanya keberadaan zona perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional. Dan yang terakhir ada isu keorganisasian atau organizational issue, meliputi penetapan strategi bisnis, penyusunan struktur organisasi, dan penetapan kebijakan manajemen persediaan baik itu bahan baku maupun produk. Boleh di next. Selanjutnya ada komponen manajemen bisnis internasional yang keempat, yaitu manajemen distribusi. Manajemen distribusi internasional mengacu pada proses menjalin dan mengembangkan relasi dengan berbagai pihak yang memfasilitasi transfer produk dan jasa dari produsen di suatu negara kepada konsumen di negara lainnya. Distribusi pada pasar internasional memiliki karakteristik khusus, yakni adanya kompleksitas variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pilihan aktivitas-aktivitas internasional. Tujuan dari manajemen saluran distribusi adalah untuk menciptakan utilitas bagi para pelanggan yang nantinya juga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Utilitas tersebut terdiri atas 5 kategori, yaitu yang pertama adalah utilitas tempat atau place utility, yaitu adanya ketersediaan produk atau jasa milik perusahaan di lokasi yang nyaman dan memudahkan untuk diakses oleh pelanggan potensial. Yang kedua ada utilitas waktu atau time utility, yaitu adanya ketersediaan produk, barang, atau jasa pada waktu kapan saja sesuai dengan yang diinginkan oleh berbagai pelanggan. Yang ketiga ada utilitas bentuk atau form utility, yaitu pengadaan produk baik itu pemrosesan, penyiapan, dan sebagainya sehingga produk dapat siap untuk dimanfaatkan atau ready to use. Produk tersebut juga harus berada dalam kondisi yang tepat. Dan yang keempat ada utilitas informasi atau information utility, yakni penginformasian dan komunikasi umum mengenai fitur dan manfaat apa yang ditawarkan dalam produk yang tersedia. Dan yang terakhir ada utilitas kepemilikan atau ownership utility, menyangkut negosiasi dan peralihan hak milik atas produk, barang, atau jasa yang diperjualbelikan dari produsen ke konsumen. Kelima utilitas dasar ini jika dipersiapkan dengan baik dapat menjadi sumber keunggulan yang kompetitif dan menjadi nilai pada sebuah produk atau product value. Boleh di next. Berikutnya merupakan macam-macam strategi distribusi internasional. Yang pertama adalah strategi distribusi internasional tersebut, di mana perusahaan-perusahaan telah mengadakan pengiriman bahan-bahan mentah, produk setengah jadi, dan produk jadi dari negara-negara yang berperan sebagai produsen
dengan negara-negara yang berperan sebagai konsumen. Strategi ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tipe internasional yang hanya melakukan ekspor. Yang kedua ada strategi distribusi luar negeri, di mana dalam strategi ini panjang aktivitas, margin, efisiensi, dan efektivitas saluran distribusi dan peran yang dimainkan oleh berbagai perusahaan internasional berbeda pada suatu negara dengan negara lain. Strategi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan tipe multinasional. Dan yang ketiga ada strategi distribusi global, di mana sumber-sumber pengadaan atau sourcing, persediaan, dan keputusan-keputusan yang didapatkan dari berbagai negara secara lokal diatur dalam sebuah sistem distribusi global yang terkenal. Strategi ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan bertipe global. Boleh next. Komponen manajemen bisnis internasional yang terakhir ada manajemen SDM atau manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya manusia termasuk dalam kegiatan merekrut dan memilih non-manager dan manajer, menyediakan pelatihan dan pengembangan, menilai kinerja, dan memberikan santunan dan manfaat. Manajer sumber daya manusia internasional harus berurusan dengan perbedaan budaya, tingkat pembangunan ekonomi, sistem hukum antara negara-negara di mana sebuah perusahaan beroperasi. Masalah kepegawaian yang dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia internasional dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah terkait karyawan manajerial. Terkait kategori karyawan manajerial ini meliputi aktivitas merekrut dan mengadakan pelatihan dan mempertahankan karyawan manajerial dan eksekutif. Adapun kategori yang kedua yaitu terkait karyawan non-manajerial, meliputi aktivitas seperti yang dalam manajerial, yaitu merekrut dan mengadakan pelatihan dan mempertahankan karyawan non-manajerial, misalnya pekerja kerah biru dalam bidang produksi atau dia itu buruh dan sebagainya, dan staf kantor kerah putih. Boleh di next. Nah, selanjutnya komponen bagian dari bisnis internasional, salah satunya adalah perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional itu merupakan kegiatan jual beli barang atau jasa yang saling menguntungkan yang dilakukan antar negara atas dasar kesepakatan bersama. Jadi itu biasanya perdagangan internasional itu dapat berupa impor dan ekspor. Jadi kegiatan ini mendorong berkembangnya industrialisasi, globalisasi, dan investasi asing. Jadi negara tuh tidak hanya mendapatkan pendapatan tuh dari pajak, namun negara mendapatkan pendapatan juga berasal dari kegiatan perdagangan internasional untuk melakukan kegiatan perdagangan internasional agar menambahkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut serta menghasilkan devisa negara yang akan digunakan untuk pembangunan negara untuk memakmurkan masyarakat. Next. Jadi tujuan perdagangan internasional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan suatu negara karena barang-barang tersebut ada yang tidak tersedia di negara tersebut. Misalnya Indonesia membutuhkan mesin dan peralatan mekanis. Namun barang-barang tersebut hanya tersedia di negara Jepang. Jadi di satu sisi Indonesia belum mampu membuat mesin, tapi dia memiliki kekayaan SDA yang mumpuni, sedangkan Jepang mampu membuat mesin-mesin, mampu membuat mobil, tapi dia kekurangan sumber daya alam. Jadinya kedua negara tersebut melakukan perdagangan internasional dengan saling bertukar komoditas, di mana Indonesia mendapatkan mesin, mobil dari Jepang, dan Jepang mendapatkan sumber daya alam dari Indonesia, karena sumber daya alam di Jepang tuh kurang. Gitu. Next.
Nah, sekarang adalah hambatan pedagang internasional. Jadi, eh, pedagang internasional ini dilakukan oleh bisnis dan pemerintah selama tidak ada yang memasang hambatan perdagangan. Jadi secara umum, hambatan perdagangan membuat perusahaan tidak menjual satu sama lain di pasar luar negeri. Hambatan utama pedagang internasional adalah hambatan alami, hambatan tarif, dan hambatan non-tarif. Hambatan yang terjadi secara alami untuk pedagang dapat berupa fisik atau budaya. Misalnya, meskipun memelihara sapi di negara Argentina yang relatif memiliki cuaca hangat, mungkin lebih murah daripada memelihara daging sapi di Siberia yang cuacanya dingin. Biaya pengiriman daging sapi dari misalnya dari Amerika Selatan atau ke Amerika Selatan ke Siberia mungkin mendorong harga tersebut jadi tinggi. Jarak adalah salah satu hambatan alami untuk perdagangan internasional. Selain itu, tarif, hambatan selanjutnya adalah tarif, berupa tarif. Jadi tarif itu pajak yang dikenakan suatu negara atas barang impor. Misalnya tuh pajak tersebut dikenakan dalam biaya per unit seperti per barel minyak atau per mobil baru yang mungkin merupakan presentasi dari nilai barang tersebut, seperti 5% dari pengiriman sepatu senilai $500.000, atau bisa juga kombinasi dinilai bagaimanapun. Tarif apapun membuat barang impor menjadi lebih mahal sehingga kalah bersaing dengan produk dalam negeri. Nah, jadi di sini ada faktor selain dari yang saya jelaskan, terdapat ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang di faktor internal ini yang adalah dari dalam di sendiri maupun dari tingkah laku. Jadi contohnya itu salah satunya terbatasnya pengetahuan atau knowledge atau rendahnya kualitas SDM. Nah, jadinya seseorang untuk memahami pedagang internasional perlu pengetahuan dan pengetahuan yang cukup mengenai perdagangan internasional. Nah, yang kedua, sifat manajemen perusahaan yang masih tradisional. Jadi, perusahaan tersebut masih berdasarkan tradisi, maksudnya berdasarkan kebiasaan yang belum inovatif. Yang ketiga dari faktor internal adalah hambatan untuk upah tenaga kerja. Nah, upah ini penting nih. Jadi upah itu kan berfungsi sebagai biaya untuk barang-barang tersebut. Apakah upahnya gede atau kecil. Jadi itu bisa mengaruhi kegiatan pedagang internasional. Selanjutnya faktor eksternal adalah kenaikan suku bunga perbankan, yang kedua kenaikan harga bahan baku. Nah, ini harga bahan baku nih bisa kalau naik bisa membebankan biaya ekspor dan impor dan memengaruhi paritas daya jual beli. Takutnya kan nggak laku ya. Terus yang ketiga, kurangnya informasi pasar. Yang keempat, regulasi atau kebijakan. Nah, jadi setiap negara tuh punya kebijakan-kebijakan masing-masing. Bagaimanapun kebijakan juga perlu untuk mengatur kegiatan perdagangan internasional, apakah kebijakan tersebut berbelit-belit atau ramah atau mudah untuk dilakukan. Terus selanjutnya adalah kebijakan impor dari suatu negara. Biasanya tuh negara tersebut memiliki hambatan itu berupa bagian impor seperti misalnya dumping dan embargo. Next. Ya, Oke, mungkin ya. itu saja yang bisa diberikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.